Hello, Julie. Good morning. Hello, Mizuha-san. How are you? I'm pretty good. How about you? Yeah, like usual. I'm always great. Nice. So now you have no other schedule? I think nggak ada sih, nothing. Oh, okay. So you can join the whole classes, yeah? Yes, that's true. Hello, Rido. Good morning. Good morning. How are you? Good. How are you? Where are you now? Jakarta. Oh, still in Jakarta, yeah? Yes. So for how long you will stay there? Well, I guess tomorrow tomorrow I'll be Oh, back to Jogja. okay. Have fun, yeah? Okay, thank you. Oke, Lestari izin. Kita tunggu yang lain dulu ya. Mizuha-san, Mizu nggak balik ke ini Tapanuli? No. Why? Kalau currently I stay in Jambi actually, Oh, I see. but right now I'm still in Pare Until when? until waktu yang tidak ditentukan. Oh, okay. Mizu join ke Pare itu dari tahun lalu ya? Atau gimana sih? Yeah, as I said before, I have been here for 2 years actually, more than 2 years. Oh, more than 2 years. Yep. Oh, I see. It started from February 2020. Wow, so long ya, Mizu. Yeah, that's right. But I have never come back to my hometown once. Maybe for the full story, you can check on my Instagram. Yeah, I think a little bit. I already to check your Instagram. Yeah. Okay. For Sinta Surada has another schedule. Mizu, kalau program gap year itu how long? Well, kalau program gap year sebenarnya apa ya? Gap year itu sih sebenarnya lebih ke memanfaatkan waktu free kita dalam bebas sebenarnya, nggak harus setahun, nggak harus berapa lama, tapi benar-benar memanfaatkan waktu
istirahat itu loh, waktu kosong itu. Jadi walaupun namanya gap year, bisa dia berapa bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, seperti itu. Cuman kalau program-programnya, misalkan program-program kursusnya tuh, itu kan ada beda-beda tuh. Ada yang kalau homeschooling lah, ada yang dari khusus after school, ada yang TOEFL Camp, IELTS Camp, ada yang pre-IELTS, pre-TOEFL, seperti itu. Banyak sebenarnya. Cuman kalau untuk program yang gap year-nya itu sendiri, itu yang program 8 bulan sebenarnya. Wow, long ya, Mizu. Ya, itu untuk full materials dari basic, foundation, ada namanya nanti foundation sebelum masuk integrated sebenarnya. Foundation, integrated, and then masuk establish TOEFL dulu kan. Establish TOEFL, baru ada study group, ada department scholarship, baru disambung lagi dengan establish IELTS, masuk lagi departemen scholarship dan study groupnya IELTS, baru nanti ada yang namanya micro teaching. I see. Very interested ya, Mizu. Yeah, of course. Hi Hasanah, welcome. Yes, Coach. Good morning. Morning. Oke, mungkin biar kita nggak kehabisan waktu, kita langsung aja ya bahas materinya ya, karena untuk Sinta Surada dia izin, begitu juga dengan Lestari. Aku tadi giniin ini dong, handuk-handuk dong. Kenapa? What? What are you talking about? Oke. Semua dengar suara saya? Dengar. Oke. Nah nih. Oke, ini ya. Hari ini kita akan reading kan ya kelas kita hari ini ya? Yes, Mizu. Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar dari skill 1 to skill 2. Oke, kita sekarang akan belajar tentang skill 5 to skill 3 to 5. Nanti kalau misalkan masih ada waktu, kita akan bahas mengenai soal yang kemarin ya. Oke, Mizu. Oke. Oke, in skill 5, answer stated detailed question correctly. Oke, jadi kita diminta di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan sesuatu yang detail di passage. Oke ya. Dan tipe-tipe pertanyaannya itu nanti akan terbagi lagi. Gimana cara untuk mengidentifikasi pertanyaannya? Itu di situ sudah dijelaskan ya. Untuk yang stated detailed questions. Itu ada according to the passage bla 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 bla. Itu nanti ada pertanyaannya. Oke, kemudian ada juga it is stated in the passage that bla bla bla. Ada kayak gitu ya kelanjutannya. Kemudian ada the passage indicates that, itu dari passage itu intinya kita diminta untuk menjelaskan dari passage itu apa sih yang dibicarakan, seperti itu. Oke, kemudian which of the following is true? Yang mana yang benar? Nah, ini juga bagian daripada stated detail. Oke, kemudian gimana supaya kita bisa menjawab pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya itu kita bisa langsung temukan di passage-nya. Oke, jadi lain kalau kita diminta untuk inference ya, atau untuk menyimpulkan, itu lain. Oke, tapi kalau yang ini sekarang kita diminta untuk menjawab yang jawabannya itu sebenarnya sudah ada di passage itu. Tinggal kitanya lagi yang harus tahu vocab mana sih yang diperlukan untuk jawaban yang diminta, seperti itu. Oke, kemudian how to answer the question. The first one, choose a keyword in the question. Apa sih keywordnya? Itu kita yang harus tahu ya, gitu. Kita yang harus peka kira-kira keywordnya yang mana, seperti itu.
Kemudian yang kedua, skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Oke, jadi kita diminta untuk menggunakan metode yang namanya skimming atau membaca cepat. Ya, membaca cepat itu seperti apa? Jadi kalau di dalam satu passage itu kan passage-nya ini ada yang pendek, ada yang panjang seperti itu. Kalau kita harus baca keseluruhannya, otomatis kita akan kehabisan waktu seperti itu. Jadi kita harus baca cepat. Bagaimana cara baca cepat? Kita baca keyword-keywordnya di mana sih, apa sih gitu, poin-poinnya apa. Jadi kita langsung bisa menyimpulkan, oh ini pembahasannya tentang ini gitu. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Oke, jadi kalau sudah kita temukan keywordnya apa, fokuskan di situ gitu. Jadi kita di keyword itu sentence-nya full-nya apa sih gitu. Jadi kan nggak seluruhnya ya gitu, nggak seluruh passage yang dibaca, tapi sentence-nya, sentence yang mengandung keyword-nya. Oke, kemudian yang keempat, eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Oke, jadi masih sama seperti di yang section lainnya, kita bisa gunakan sistem eliminasi yang kita sudah tahu, oh ini pasti bukan ini jawabannya. Oke, langsung kita eliminasi, kita singkirkan. Jadi kita persempit lagi pilihan jawabannya, mana yang kira-kira paling tepat. Nah, nanti misalkan sudah dieliminasi 1, 2, atau bahkan 3, otomatis kan sudah jauh jawabannya yang mana. Seperti itu. Oke, next. Oke, ini contohnya. Kalau di sini, di contohnya, ini kalau kita baca keseluruhan passage-nya, kita akan memakan waktu. Jadi kita langsung fokus aja ke pertanyaannya apa. Okay, the question, the passage indicates that gemstone. Nah, ini si gemstone-nya ini kenapa nih? Dari passage itu. Nah, kita langsung cari kata kuncinya berarti gemstone yang menjelaskan tentang gemstone. Gemstone itu nama apa? Nama di situ kalau di situ kita bisa cek langsung kata gemstone, langsung kita baca kalimatnya. Berarti cuman dari first sentence ya, first sentence di situ. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled in English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Nah, ini Jamestown-nya. Jadi yang mengandung kata Jamestown inilah gitu kata kuncinya. Jadi kita langsung cari di opsi jawabannya kira-kira kenapa nih Jamestown. Tadi kita sudah baca dari Alpha settled in 1633. Benar? Halo, masih ada orang? Bener, Mizu, tapi kan Jamestown itu kan nama kota ya kalau nggak salah, atau apa gitu. Nggak nyambung gitu sama settle in 1930. I think like that. Oke, jadi kalau yang Alpha, yang settled in 1633 itu Williamsburg-nya ya, gitu, bukan Jamestown-nya. Oke, Mizu. Tuh, kemudian kalau yang Bravo was settled 26 years after Williamsburg. Oke, kira-kira itu benar nggak? Kebalik nggak? Kenapa? Kebalik, ya, jadinya salah. Yang kebalik yang mana? Harusnya ya apa Jamestown duluan kan, baru Williamsburg. Oke, iya benar. Harusnya Jamestown-nya yang duluan ya. Si Williamsburg itu yang setelahnya. Oke, kemudian kalau yang Delta ada di situ mengatakan bahwa Jamestown itu asalnya adalah Middle Plantation. Enggak ya? Enggak dijelaskan. Yang originally
Middle Plantation itu Williamsburg. Williamsburg ya, bukan Jamestown tapi Williamsburg. Oke, makanya jawabannya yang paling tepat adalah Charlie. The first permanent English colony in America itu sudah jelas di awal dikatakan 26 years after the first permanent English colony. Yang mana the first permanent English colony itu in America was settled at Jamestown. Berarti Jamestown itu sendiri, oke ya. Next. Nah, ini kalau ini kira-kira nomor 1 jawabannya apa? Silahkan dicek. C bukan nomor 1. Apa? Juli apa Juli? Apa ya? Kayaknya sih juga sih, Mizu. Kayaknya sih juga. Oke, Hasanah? Bravo. Bravo. Oke, kita lihat ya. Okay, according to the passage, what happens during an ice age? Okay, ice age, those periods in ice covered extensive areas of the earth are known to have occurred at least 6 times. Okay, apa yang terjadi? Kalau yang alfa gimana? Ada yang bahas rock strata nih? Rock strata that show evidence from foreign materials deposit. Ada nggak dia dikatakan situ recognized by geologists? Nggak ada, Mizu. Kemudian yang Bravo? Dari kalimat yang barusan Mizu baca. Evidence of foreign materials is found. Beda ya? Deposit sama found itu beda ya? Evidence Deposit of sama found. So evidence of foreign materials deposit by. Itu mengenai rock stratanya ya. Oh, rock strata ya. Kita kan bahas Ice Age ya, Mizu. Iya, benar. Berarti itu Mizu itu. Delta berarti ya. I smell 6 times. Mana? Dari yang to have occurred at least 6 times. Kalau at least berarti bisa lebih. Ya sedikitnya ya minimal ya. Kalau
Rido, kenapa pilih C? Karena keseluruhan paragraf ini fokusnya ke Ice Age-nya itu, Sir. Jadi saya lebih memikirkan large portion of ice-nya itu. Kalau di zaman Ice Age, ya benar. Oke. Oke, di situ ada dikatakan Ice Age, those periods when ice covered extensive areas of the earth, ya. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie, ya. Oke. Next. Number 2. Kira-kira apa nih? Bravo. The passage covers how many different methods? Apa aja? Pertama, berdasarkan rock stratanya. Aha. Yang kedua, berdasarkan land formations-nya. Oke, benar ya. Jadi ada rock strata, ada land formations. Itu ada dijelaskan ya dari second and third sentence. Oke, number 3. Bravo. Sorry, saya number 2 barusan apa sih? Kenapa? Number 2 itu jawabannya. Maaf. Bravo. Bravo. Kan itu how many different methods of recognizing past ice ages kan? Nah, di situ kan ada dikatakan yang pertama can be recognized from rock strata, kemudian yang kedua ada can be recognized from land formations. Jadi ada 2 ya. Oke, nomor 3 jawabannya apa? Bravo. What in the rock strata is a clue to geologists of a past ice age? Apa? Bravo bukan Mizu. Yang lain? B ya Mizu atau apa sih? Kurang ini sih. Kenapa dia bergeser? Hasanah? Masih baca Mizu. Oke. Delta, sir. Delta. Kenapa delta? Ada kata push it into the arteries. Itu sama dengan force blood into the arteries. Apa? Ada kata apa? Yang ini ya, yang kalimat ketiga kan ada the ventricles awalnya, terus pokoknya ujungnya tuh ada that receive blood from the atria and push it into the arteries. Push it. Jadi Mana nomor berapa? Number 5 kan? Number 3. Nomor 3, Mbak. Yang mana sih Mizu?
Bentar. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, what in the strata rock is a clue to geologists of a past ice age, berarti fokus kita membaca tentang yang di rock strata. Jadi kita nggak perlu membaca jauh-jauh ke yang sentence lainnya, atau bahkan kalau misalkan dia dalam satu passage ada beberapa paragraf, jangan lari ke paragraf-paragraf lainnya. Berfokus aja ke apa yang ditanyakan. Ya. Oke, jadi kalau di nomor 3 ini, tadi Ridho jawab apa? Bravo ya? Iya, Bravo. Yap, benar. Bravo. Jawabnya Bravo tadi, Mizu. Oke. Tapi jawabannya yang paling tepat adalah delta ya. Jawabannya lebih ke delta. Kenapa? Di sini bukan cuma tentang melting glaciers, tapi di sini juga bisa lewat moving walls of ice dikatakan, di mana di situ adalah evidence dari foreign materials, dikatakan di situ foreign materials yang dikirim oleh moving walls of ice ataupun melting glaciers. Jadi bukan cuman melting glacier, itu cuman satu apa namanya ya, satu hal kecil ibaratnya, tapi dia lebih luas dari itu sebenarnya yang dibicarakan. Oke ya. Oke, Ya, jadi jawabannya itu lebih ke substances atau material-material dari other areas. Oke ya. Kita lanjut. Oke. Yang nomor 5. Ventricles. Mana ini ventricles? Oke. Oke, apa jawabannya? Number 5? Delta. Oke, jawabannya delta ya. Ya, Mizu Itu delta. ada dikatakan and push it into the arteries with each contraction of the heart. Kalau push it into the arteries sama dengan force it-nya ini apa? It-nya di sini adalah blood. Jadi sama dengan force blood into the arteries. Oke, number 6. When is blood pushed into the arteries from the ventricles? Bravo. Bravo. Yang lain?
Juli. Kayaknya berapa juga sih Misu? Kalau Rido? Masih baca Mizu. Oke. Andriani? Atau Charlie. Amel? Charlie. Amel? Ardia? Amelia? Bisa nggak tahu Amel. Apa? Nggak ngeh kalau panggilannya Amel. Oh, biasa dipanggil apa? Ardia. Oh, Ardi. Delta. Delta. Oke, Rido sudah dapat? Bravo mungkin Mizu. Oke, jadi jawabannya yang lebih tepat di situ adalah contraction of the heart. Alpha ya. Kenapa? Karena di situ dikatakan kita masih berfokus di kalimat yang sama. And push it into the arteries with each contraction of the heart. With di situ artinya adalah bersama. Jadi otomatis dia bukan di antara. Oke ya. Oh ya. As the heart beats. Oke, Mizu, thank you. Jadi dia bersamaan sepaket gitu loh dengan heartbeats. Dengan kan situ katakan with each contraction of the heart. Seperti itu bersama-sama dengan heartbeat-nya itu. Berarti dia sepaket. Jadi otomatis dia ya heartbeat-nya itu juga bagian dari itu juga gitu loh. Jadi bukan antara setiap detakan jantung di tengah-tengahnya itu bukan ya. Oke, next. Kita lanjutkan. Nah, ini agak banyak nih. Oke, Golden Age of Railroads. Apa nomor 9? Bravo. Bravo, Mizu. Oke, ya. Benar ya. Jawabannya bravo. A period when most of US mass transportation was controlled by the railroad. Oke, dari first sentence ya. Yes. Okay, next, number 10. The passage mentions that which of the following occurred as a result of uniformity of track gauge.
Oke, apa jawabannya? Bravo, Coach. Charlie. Kalau aku sih berapa Miju? Bravo, Delta, Charlie. Ada lagi yang lainnya Alpha. Lengkap ya. Delta. Kenapa Delta? Ini kata standardization of track, gauge, and time. Mana yang Charlie mah. Mana di line berapa tuh? Charlie sir. Apa? Charlie. Yang Charlie? nomor 10. Standardization of time zones. Oke, yang lain? Sebenarnya itu ada di line kelima yang sentence paragraf keempat gitu kalimat keempat ya atau apa yang was notabene increase in uniformity particularly through the standardization of trade goods and time. Nah, jadi apa itu jawabannya? Gimana ya itu? Antara B sama C sih, but I don't know. What is kalau Rida apa dok? True. Kalau rail system itu kan lebih spesifik dari transportation system ya. Artinya kan kalaupun ekonomi di rail system itu increase, belum tentu ekonomi di transportation systemnya increase juga. Gitu nggak sih? Jadi jawabannya mungkin C kan? Oke. Jadi kalau di sini jawabannya apa ya? Jawabannya lebih ke Bravo ya. Oke, meskipun di first paragraph disitu dikatakan one of the significant development during the period was the notable increase in uniformity dan selanjutnya di situ dapat dibaca lagi selanjutnya di situ kelanjutannya itu ada berbicara tentang the standardization of track was completed resulting in increased efficiency and economy in the rail system. Oke, Miju. Oke ya. Jadi mengarahnya itu lebih ke ekonominya dalam hal transportasi karena di situ pengembangannya juga dibicara tentang mengenai railroads-nya ya. Oke, jadi jawabannya yang lebih tepat itu justru yang Bravo. Nah, kalau number 11? Delta. Yang lain? Ya kayaknya Delta sih Mizu, soalnya kan kalau misalnya dari before sipil itu kan terjadinya itu setelah perang ini. Dari perang pertama sampai ya. Perang itu. Jadi jawabannya paling benar Delta. Oke, iya benar ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah Delta, benar. Ridho dapatnya apa, Dok?
Sama delta juga. Oke, iya ya, jawabannya di situ yang paling tepat itu delta. Oke, next. Oke, find unstated detail. Unstated, yang tidak dinyatakan gitu loh. Jadi biasanya pertanyaannya itu lebih ke which of the following is not stated. Jadi kita disuruh cari yang nggak ada gitu, yang nggak disebutkan di passage. Atau bisa juga which of the following is not mentioned, which of the following is not discussed, all of the following are true except. Nah, nanti biasanya di pertanyaannya itu kata kunci pertanyaannya itu kalau nggak yang not stated, not mentioned, not discussed, ada juga bisa except atau biasanya not-nya itu dia di capitalize, dikapitalkan ya. Jadi cukup clear. Cuman kadang kita mungkin bisa jadi nggak begitu memperhatikan kata not-nya karena kita baca, oh tadi di passage ada ditulis ini. Kita langsung justru karena buru-buru kita malah jawab yang ada disebutkan. Sementara pertanyaannya sebenarnya not gitu. Jadi kita harus perhatikan baik-baik meskipun dia sudah di soalnya itu sudah ditulis not, kita harus perhatikan ya. Jadi jangan sampai itu sudah dikasih tanda besar-besar, bagus, kapital, tapi kita karena buru-buru kita nggak perhatikan itu. Oke, baru where to find the answer. The answers to these questions are found in order in the passage. Oke, jadi untuk tipe pertanyaan ini sebenarnya untuk jawabannya itu yang tidak ada seperti itu. Jadi untuk misalkan kan ada ABCD ya, ABCD. Misalkan jawabannya yang delta, yang ABC itu ada seperti itu. Walaupun dia kata-katanya kadang nggak yang sama persis dengan kata yang ada di passage. Itu. Tapi kadang di paraphrase, kadang juga kita yang kurang begitu memahami makna dari yang ada di passage itu sebenarnya apa, karena kadangkala ada kata-kata seperti tree-like, misalnya tree-like, tree-like, jadi yang seperti pohon gitu. Tapi ketika di pilihan jawabannya itu ada tree, kita justru malah jawabnya tree. Seperti itu. Padahal sebenarnya bukan. Maksudnya gini. Di passage-nya itu misalkan tadi tree-like, tree-like, itu berarti kan dia seperti kayu, tapi sebenarnya seperti pohon. Tapi sebenarnya dia bukan pohon. Nah, tapi ketika di opsi jawabannya kan dikatakan di situ not yang nggak dimention. Nah, kalau nggak dimention berarti kalau tree-like itu kalau misalkan ditulisnya di situ tree berarti itu dimention nggak? Kayaknya enggak sih, Mizu. Enggak ya, karena yang dimention adalah tree-like. Maksudnya itu yang kelihatan seperti kayu, tapi sebenarnya bukan kayu. Kelihatan seperti pohon, sebenarnya bukan pohon. Maksudnya seperti itu. Nah, berarti kalau nggak disebutkan tree di situ, justru itu jawabannya. Tapi kadang karena kita nggak detail memperhatikannya dan kita nggak begitu paham, kita kira di situ dia bilang tree. Padahal bukan, gitu loh. Jadi jawabannya di situ harusnya tree. Nah, dia nggak ada disebutkan, dia hanya kelihatan seperti kayu, gitu, seperti pohon. Maksudnya seperti itu. Nanti kalian akan menemukan contoh-contoh soal seperti itu kalau ketika kalian mengerjakan reading, seperti itu ya. Bisa juga, misalkan paper-like, paper-like, itu jadi kelihatan seperti kertas, tapi dia bukan kertas misalnya. Seperti itu, karena dia
tipis, jadi seperti kertas juga tampilannya, padahal sebenarnya bukan kertas. Maksudnya seperti itu. Oke, kemudian how to answer the question. Bagaimana cara menjawab pertanyaannya? Yang pertama, choose a keyword in the question. Oke, jadi di pertanyaannya itu, keyword pertanyaannya itu poinnya sebenarnya apa nih? Gitu. Oke, kemudian seperti yang tadi kan ada not dibilang, berarti yang nggak ada. Jadi cari yang ada di passage itu apa-apa aja, langsung dieliminasi. Gitu. Oke, kemudian second, scan the appropriate place in the passage for the keyword. Oke, jadi posisi dari keywordnya itu ada di mana? Misalnya di passage, di paragraf mana, atau di line berapa, seperti itu. Yang berhubungan dengan apa yang ditanyakan di situ. Oke, kemudian yang ketiga, read the sentence that contains the keyword and or idea carefully. Oke. Jadi setelah kita dapatkan posisinya ada di mana, ada di paragraf berapa, ada di line berapa, kita baca keseluruhan sentence-nya. Sentence-nya, bukan paragrafnya ya. Kecuali permintaannya seperti yang memang mengharuskan kita baca keseluruhan. Tapi kalau yang seperti ini kita cukup di keyword-nya ya. Kita baca sentence yang ada keyword-nya. Oke, kemudian number 4, look for answers that are definitely true according to the passage, eliminate those answers. Oke. Ini tadi yang jawabannya ada di situ kita eliminasi gitu karena permintaannya yang tidak ada, seperti itu. Number 5, choose the answer that is not true or not discussed in the passage. Ya, ini ya sesuai permintaannya. Yang diminta adalah not discussed atau not true, atau not stated, atau not mentioned, atau exact, oke ya. Atau bisa juga selain ini ada juga kata list nanti. List, L-I-A-S-T. Nah, kata ini sebenarnya sama dengan tidak disebutkan, seperti itu. Biasa ada juga kata list, penanda untuk yang nggak ada disebutkan ya. Oke, next. Oke, ini contohnya. Which of the following is not true about word gadget? Oke, kita langsung cari keywordnya ada di mana word gadget. Oke, ada di line 34 ya. Line 34 itu ada di sentence kedua dan ketiga. Oke, kita langsung baca. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors in the 1850s. Oke, jadi dari opsi jawabannya kita bisa lihat it is used to name something when the name is not unknown. Nggak ada ya, bukan tentang itu. Kemudian kalau kita lihat lagi delta, its first noun use, susah banget bacanya. Oke, its first noun use was by British sailors. Oke. Benar enggak? Benar. Benar, Mizu. Benar ya. Oke, kemudian it most likely came from a word in the French language. Ada nggak? Ada, Mizu. Ada ya, and probably came, dikatakan probably came from the French word gazette, dibilang ya. Nah, most likely itu artinya apa likely? Sepertinya sih, Mizu. Oke, jadi ini ya perbedaan antara like dengan likely. Kalau like itu bisa menyukai, bisa seperti, tapi kalau likely itu artinya kemungkinan. Oke. Kalau unlikely, tidak mungkin. Oke, jadi itu perbedaannya like dengan likely ya. Jadi kalau misalkan likely itu sama dengan probably, perhaps, maybe. Tapi kalau like itu seperti. Oke. Makanya di sini dikatakan kan and probably came
from the Frankfurt Gazette dikatakan. Makanya di situ it is most likely, paling mungkin, sangat mungkin. Seperti itu ya. Nah, kalau yang Bravo, it was just at the beginning of the 19th century. Bener nggak? Salah coach, harusnya 1850. Iya, di akhir abad 18 ya, bukan di awal abad 19. Oke, makanya yang not true di situ Yang Bravo. Bravo. Oke, kalau yang alpha di situ tadi saya salah sebut tadi. Kalau yang alpha itu di situ kan di atas kalimat gadget itu juga ada disebutkan ada whose name is unknown. Momentarily forgotten. Oke, itu dia yang not known sama ya. Oh iya. Atau di bawahnya itu di kelanjutannya juga ada lebih detail lagi tuh. Other words are also used to give a name to something unnamed or unknown. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Silakan dibaca. Number 1 apa jawabannya? Oke, sudah? Apa jawabannya nomor 1? Charlie. Oke, yang lain? Nisa, Juli, Rido. Ardi, Delta nggak sih, Mizu? Delta. Yang lain? Sama Delta Mizu. Rido apa Rido? Delta maybe, sir. Oke. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah alpha ya. Hah? It is Karena ada a deeply ya? deeply colored liquid. Sementara yang disebutkan di situ kan almost colorless, hampir tidak berwarna. Oh iya. Colorless sama colored ini berbanding terbalik ya. Ya.
Oh, kalau deeply colored tuh kayak keruh gitu ya, Sangat berwarna gitu loh. Oh, pekat. Benar. Oke. Sementara kalau colorless itu kan kayak Transparan. nggak berwarna sama sekali gitu loh. Ada almost-nya, jadi hampir tidak berwarna sama sekali. Mungkin lebih seperti kayak air gitu loh. Oke ya. Kalau yang Bravo itu kan sudah jelas-jelas tuh yang have been removed ya di line 2, taken out. Kemudian kalau yang Charlie itu kan it is often used in transfusion. Oke, patients are often used transfused with it. Oke. Kalau yang Delta, di situ dikatakan a patient generally needs the plasma portion of the blood more than the other component. Makanya kenapa? Karena itu lebih important gitu loh. Makanya di situ dikatakan it is generally more important to the patient than other parts of whole blood. Kalau dibaca lagi keseluruhannya kelanjutannya juga itu masih nyambung ya. Oke, number 2. Apa jawabannya? Delta. Yang lain? Charlie. Which of the following is not stated about whole blood? Bukan Charlie. Charlie betul. Ya sih Mizu antara B dan C, soalnya kalau different itu udah pasti different ya. Karena di paragraf kedua yang pertama itu plasma different in several ya. Terus Oke. kalau red itu benar sih. Betul. Yang D antara B dan C sih Mizu. Yang lain? Oh, can be dried. Bravo. Plasma can be dried. Bravo. Oh, Coach. Bravo Mizu, Bravo. Karena yang di Yang A5 terakhir ya, plasma can be dried and stirred. Ya. Plasma dapat mengering. Sedangkan yang di di pilihan gandanya it cannot be dried. Berarti tidak bisa mengering. Tapi di last klausanya itu while whole blood cannot. Oh iya, while whole. Iya, Mbak Juli. Jelasin lagi. Berarti si Mizu. Yang nggak dijelasin berarti kan ya, Coach ya? Yang iya, Charlie. It's impossible to keep in stirred. Iya sih, nggak ada dijelasin juga di situ ya. Sebentar ya. Plasma can be mixed or than that. Kalau Rido apa, Dok? Duh, apa ya? Oke, jawabannya yang paling tepat di situ adalah delta. Delta, Mizu. Oke, kalau Iya. alpha itu kan different from plasma, tadi kan sudah jelas ya.
Ya. Plasma differs in several more important ways from the whole blood. Oke, kemudian yang Bravo cannot be dried juga sudah jelas. Nah, Charlie, it is impossible to keep it in storage for a long time. Itu bisa kita lihat dari in addition di last sentence ya. In addition, plasma can be dried and stored. Kalau plasma dia bisa dikeringkan dan disimpan. While whole blood cannot. Oh, berarti impossible ya? Sementara whole blood itu nggak bisa dikeringkan dan nggak bisa disimpan. Makanya it is impossible to keep it in storage. Berarti masih sama dong. Nggak bisa disimpan dengan nggak mungkin untuk menyimpannya. Sama aja dong. Bener ya? Kayaknya emang harus teliti banget sih kalau reading ini ya, Mizu. Iya, bener sekali. Bentar ya. Oke. Kenapa, Bang? Bentar. Iya. Oke, Pak De. Oke, kita lanjut ya. Number 3. Oke, silakan dibaca. Delta, Mizu. Ih, cepat ya. Sabar. Charlie, Mizu. Yang lain? Bravo. Delta Mizu. Delta Coach. Karena A, B, C udah dijelasin. Benar. Yang Bravo mana dijelasin? Bravo, Yang Bravo yang ini kalimat terakhir. ini yang Coach. not true kan? Another option, Aha. C, fake Di sini mental illness in order to be admit. Kalimat terakhir. sebentar, Mizu. Ini yang Bravo. Ini kan yang nggak benar. Nelly Bly was mentally ill. Nah di sininya fake mental illness. Jadi nggak benar-benar sakit. Oke, jadi jawabannya? Nah, itu. Bravo. Bravo, benar-benar iya. sakit. Oke, Bravo ya. Oke ya, iya Mizu. Iya, jawabannya iya. Bravo, bukan Delta. Oh iya ya, karena kan dia Delta tuh namanya emang dari karena lagunya si Stephen Foster itu ya. Lagu Iya. yang ditulis sama Stephen Foster.
Oke, baru kan itu kan si Simon itu kan si Nalibi itu sendiri sebenarnya, cuman dia gunakan nama pena. Nama pena yang digunakan itu adalah Nalibli. Sama kayak penulis-penulis juga kan di Indonesia kan banyak juga penulis-penulis menggunakan nama pena kan? Iya. Oke. Number 4. Delta. Oke, di mana? Dapat di mana tuh? Ini kan severe mental illness in order to be admit to a mental hospital. Ini tuh dia pura-pura jadi pasien kan? Aha. Atau jadi pasiennya bukan Mizu? Apa jadi nakes? Kalau pura-pura jadi pasien kan berarti dia bukan nakes. Kalau yang di Delta itu nakes. Work as a doctor. Oke, yang lain? Iya, Mizu kayaknya Delta karena kan dia di in other occasion dia kayak berpura-pura jadi apa ya penderita mental illness gitu kan untuk supaya diterima lah di rumah sakit untuk dapat perawatan kayak mental illness gitu. Oke, jadi Kayaknya sih itu jawabannya sih yang paling tepat adalah Delta. Delta. Oke, benar ya Delta ya. Oke, masih lanjut lagi nih. Nah, masih berapa banyak nih? Bentar ya, cek dulu. Oh, ini terakhir di exercise sekarang ya. Oke. Number 5. Charlie. Yang lain? Apa jawabannya? Charlie ya, Coach. Oke, kita dari sini kita bisa baca, bisa lihat. Oke, jawabannya lebih tepatnya itu adalah Delta ya. Oke, kita bisa baca dari second sentence. Born into the Huron tribe, Dekanawida caused great fear in his parents, who tried to drown him.
in his youth. After a prophecy was made indicating that he would bring great sorrow to the whole nation. Oke, jadi dia itu nggak tenggelam, dia hampir ditenggelamkan gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ya, Coach. Jadi Ya. orang tuanya itu hampir menenggelamkan dia, tapi dia nggak jadi nggak tenggelam dia. Oh, oke, Coach. Terus di line kelima. Kalau near deity itu dia beranjak dewasa gitu loh, makanya itu kan in his youth kan. Deity itu dewasa. Okay, number 6. Alpha. Wampum, kita baca wampum, mana wampum? Paragraf 2 ya. Alpha sir. Has high value, ada nggak has high value? A valued community. Oke ya. Ada yang value community in Iconius culture. Kemudian was given to a murder victim's family, ada nggak? Ada. Di 1, 2, 3, 4, Oke, wampun had to be paid to the family of a murder victim. Oke. Made of police cells, ada nggak? Ada. Police Baris cells. ketiga. Mana police cells? Baris ketiga. Baris ketiga, oh iya, police cells. Made of police cells. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah alpha. Oke. Oke, sebentar lagi ya kita bahas dulu ini materinya, nanti untuk exercise-nya mungkin bisa dikerjakan di masing-masing ya. Oke, number 5. Skill number 5. Find pronoun reference. Oke, jadi gimana caranya untuk mengidentifikasi pertanyaan mengenai pronoun reference ini? Oke, the pronoun bla bla bla, misalnya pronoun it atau they atau apa, in line sekian, refers to which of the following. Oke, jadi kalau menurut saya sih ini yang paling enak sih gitu maksudnya pertanyaannya. Jadi saya lebih sering mengutamakan menjawab pertanyaan ini daripada yang kayak nanyakan main idea, main topik, atau yang menyimpulkan gitu. Jadi kalau saya lebih suka jawab-jawab yang seperti ini, pronoun yang saya kerjakan pertama. Jadi kita langsung berfokus ke line di mana itu disebutkan seperti itu. Misalnya the pronoun it in line 10 refers to, nah seperti itu. Jadi kita lebih terstruktur langsung dia di posisinya di mana, itu nanti dia mereverse kemana nih. Pronoun itu dia menjelaskan apa, menjelaskan siapa, seperti itu. Oke ya. Oke, where to find the answer? The line where the pronoun is located is given in the question. The noun that the pronoun refers to is generally found before the pronoun. Oke, biasanya dia itu reverse-nya itu ke noun sebelumnya. Noun sebelum pronoun itu. Karena pronoun itu adalah perwakilan dari noun yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, kemudian the pronoun is highlighted in the passage. The noun that the pronoun refers to is generally found before the pronoun. Ya, ini sama ya.
baik paper maupun komputer sama sistemnya untuk menemukan jawabannya itu. Biasanya dia sebelumnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia nanti ada di kalimat sebelumnya gitu. Kadang ada yang bukan kadang sih, seringnya dia ada di line yang tepat sebelumnya atau sentence sebelumnya. Tapi kalau di beberapa case itu bisa jadi nanti di sentence yang sebelumnya lagi. Tapi itu jarang ya. Tapi ada kemungkinan muncul seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik reverse-nya kemana. Dan kadang itu cukup tricky juga karena akan ada bukan cuma satu noun yang disebutkan sebelumnya. Jadi kita kadang bisa terjebak juga. Oke ya. Next, how to answer the question. Locate the pronoun in the passage. Look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. Try each of the nouns in the context in place of the pronoun. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Oke, jadi kita posisikan pronounnya itu, nounnya itu di pronoun itu, gitu. Kita coba masuk nggak, nyambung nggak, seperti itu. Kalau sudah masuk ya berarti memang itu sudah tepat seperti itu. Tapi kalau nggak nyambung, kok kayaknya nggak nyambung nih, sudah berarti pilih yang lain, eliminasi gitu. Oke ya. Oke, ini contohnya. Contoh soalnya seperti ini. The pronoun they in line 5 refers to. Oke, kita langsung lihat line-nya. Line selalu seperti ini ya, ada tulisan line-nya dia di soalnya. Nah, baru kita lihat di line 5, oh itu ada they. They ini ngacu ke siapa? Kita coba cek di sentence sebelumnya. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insect within their foliage. They have this digestive fluids, bla 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 gitu. Nah, berarti they otomatis mengacu ke noun yang plural. Oke, kita cari non plural ada di sentence sebelumnya yang mana? Oke, ada these plants, ada insects. Oke ya. Tapi yang mana nih kira-kira yang tepat untuk yang they di situ posisinya? Untuk mendapatkan nitrogen dari inseknya. Jadi nggak mungkin dia yang insek lagi. Seperti masa inseknya itu mempunyai cairan untuk mendapatkan nitrogen dari insek. Nah, kan enggak ya. Makanya lebih tepatnya itu these plants. Seperti itu ya kalau untuk yang reverse to yang pronoun ini. Oke, ini cuma satu-satu pertanyaannya. Oke, number 1. Langsung lihat it in line 2. Kira-kira jawabannya apa? Charlie. Charlie, Mizu. Harvest Moon Charlie, Coach. Apa? Harvest Moon. Harvest Moon. Oke, benar ya. Next. Number 3. Mardi Gras ya. Mardi Gras. Oke, benar ya, Mardi Gras. Oke, the last. The pronoun they in line 3.
Bravo. Oke, jawabannya Bravo ya. The statistics are known as the Dow Jones average. They are based on this statistic. Oke, benar. Oke, untuk exercise 3 sampai 5 ini bisa dikerjakan nanti ya. Jangan lupa dikumpulkan seperti sebelum-sebelumnya. Dan untuk yang ini ada berapa nih soalnya? 5, 6, 12, 17. Ada 17 nomor ya. Oke, nanti untuk yang kemarin akan saya kirimkan kembali. Sebenarnya beberapa sudah saya periksa, tapi beberapa karena tadi baru-baru aja kirimnya, jadi saya belum sempat periksa. Jadi nanti akan saya kirimkan kembali dengan beserta jawabannya ya. Oke, Mizu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Jeng, langsung hening. So far so good, Coach, Miss. kalau yang tadi itu yang skill keempat, berarti di situ harus paham sinonimnya juga ya? Kayak tadi kan contoh-contohnya soalnya kayak kita nggak peka dan nggak teliti karena ternyata kata-katanya sama, cuma dirubah doang gitu. Iya, benar, di paraphrase. Oke. Oke, ada lagi? Clear ya? Oke, kalau clear, I think that's all guys for today. Thank you very much for joining the class. I hope you enjoy our meeting for today. Buat teman-teman yang masih mau mereview materi yang kemarin, baik itu yang listening maupun reading, ataupun structure, bisa dicek di YouTube ya. Oke, dan seperti saya bilang sebelumnya, itu tidak akan bertahan lama, jadi mungkin segera, meskipun belum ditonton sekarang, mungkin segera di-download aja, karena nanti sewaktu-waktu akan saya delay. Jadi nanti biar teman-teman nggak hilang materinya, oke ya? Siap, Mizu. Okay, I think that's all, guys. Thank you very much for joining the class. I hope you enjoy the class and don't forget to attend the class. And I want to ask you about tomorrow, guys. What do you think? What time will we start our meeting? Because tomorrow is Friday. As we know that, for example, maybe Ridho will sholat Jumat. So, what time will we start our meeting for tomorrow? 9, it's okay. How about the others? At 9? Maybe kita tanya aja sama Mas Ridho. Mas Ridhonya able-nya jam berapa? Ya, Ridho. Kalau dari jam 7 sampai selesai sholat Jumat itu kayaknya aku ada kegiatan Mizu. Mungkin setelah itu. Cuman cocokin sama yang lain juga, nggak apa-apa. After Soljum, so in the afternoon. How about it, guys? I'm okay. No problem. Bisa 2 At 2 p.m. Okay. Okay, so tomorrow our class will be held at 2 p.m. after Salat Jumat, okay ya? Okay, Mizu. Okay, I think that's all, guys. Thank you very much, and don't forget to join the next class for tomorrow, and the rest of your class. This is just the first week, so you still have a long time to finish the program, ya. Okay, thank you very much, and let's close our class by sharing positive. Positif. Thank you, guys. Thank you, Mizu.
Bye. Thank you everyone. Have a nice day. Have a nice day too, Mizu.